Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan NIM 2115040. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, Alternative Dispute Resolution. ADR sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan di dalam Islam sendiri, perdamaian itu sangatlah dianjurkan, yang mana ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian pengertian alternatif penyelesaian sengketa sendiri itu diatur di pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 tahun 99 tersebut, yang mana alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan membahas terkait negosiasi, mediasi, arbitrase, dan terakhir adalah konsiliasi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu negosiasi. Negosiasi itu adalah sarana bagi para pihak untuk mendiskusikan penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga. Jadi para pihak langsung yang menjadi negosiator dalam negosiasi. Nah, dalam praktiknya, negosiasi memiliki beberapa kelemahan, yang dua diantaranya adalah kedudukan yang tak seimbang antara para pihak. Misalnya, sengketa yang melibatkan suatu perusahaan dengan karyawannya. Di situ ada relasi kuasa atau perbedaan strata antara perusahaan dengan karyawan. Nah, kelemahan yang kedua adalah biasanya salah satu pihak itu sangat keras atau teguh pada pendiriannya, sehingga negosiasi jarang mencapai suatu kesepakatan. Kemudian pembahasan yang kedua terkait mediasi. Mediasi sendiri adalah penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Nah, mediator di sini hanya menjadi penengah, sifatnya pasif. Mediator ada dua jenis, yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim, yang mana mediator non-hakim ini wajib memiliki sertifikasi. Sertifikasi tersebut bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan sertifikasi. Nah, yang menarik di dalam mediasi yaitu kaukus. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak saja. Fungsinya adalah agar salah satu pihak tersebut bisa leluasa menyampaikan informasi-informasi dan juga dapat meluapkan emosinya kepada mediator agar tidak mengganggu jalannya proses mediasi yang utama. Nah, itu tadi negosiasi dan mediasi. Keduanya sifat atau hasil akhirnya adalah suatu kesepakatan atau keputusan para pihak. Nah, yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 30 tahun 99 adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, bedanya arbitrase harus memiliki dasar perjanjian arbitrase. Nah, perjanjian arbitrase ini ada dua jenis. Ada perjanjian arbitrase yang memang dibuat sebelum terjadinya sengketa atau pada saat melakukan perikatan, yaitu istilahnya adalah pactum de compromitendo, yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa. Nah, ada juga yang kedua, yaitu perjanjian arbitrase yang dibuat setelah atau sedang terjadi suatu sengketa, yaitu akta kompromis. Dan yang hal penting yang harus diperhatikan di dalam arbitrase yaitu ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama yaitu lex arbitri. Nah, lex arbitri yaitu adalah dasar hukum tentang arbitrase, yang dalam hari ini adalah Undang-Undang 30 tahun 99.
Nah, yang kedua adalah hukum acara arbitrase. Nah, kalau yang secara umum di Indonesia, hukum acara itu diatur di BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah substantif law atau hukum material. Itu mengacu kepada apa jenis sengketanya, misalnya perdagangan atau konsumen. Itu ada undang-undang khusus terkait mengatur perdagangan dan perlindungan konsumen. Nah, arbitrase ini luarannya atau keluarannya itu adalah sebuah putusan arbitrase yang sifatnya final dan mengikat. Bedanya arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa sebelumnya yaitu negosiasi dan mediasi, arbitrase ini keluarannya adalah putusan yang sifatnya final dan mengikat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan konsiliasi. Nah, konsiliasi itu adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, yaitu konsiliator yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan pada para pihak. Nah, konsiliator namun tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan, tapi hanya merekomendasikan. Nah, konsiliator pun tidak memiliki sertifikasi atau tidak wajib sertifikasi, namun ia bekerja berdasarkan kepada SK atau surat keputusan. Jadi itu aja teman-teman pada kesempatan hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekeliruan dari saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.